Sejarah peradaban Islam. Bicara tentang sejarah peradaban Islam, apa sih yang bakal muncul di pikiran kalian? Mungkin yang langsung terbesit ini, atau itu. Oke, tapi pernah nggak sih kepikiran peradaban Islam yang kental dengan bau-bau Eropa? Apa? Nggak ada? Ada dong. Kita bisa menemukan itu di Dinasti Umayyah II alias masa kekuasaan Dinasti Umayyah di Spanyol. Nantinya, era Daulah Umayyah II di Andalusia ini akan sangat berperan penting dalam terjadinya abad Renaissance. Siapa sih yang nggak tahu abad Renaissance itu? Ya, benar sekali. Abad Renaissance adalah abad pencerahan di Eropa. Abad ini merujuk pada kebangkitan bangsa Eropa setelah abad pertengahan, yang mana ketika abad pertengahan mereka sangat dikekang dalam menyampaikan pikiran dan berkarya. Kemudian pada abad Renaissance inilah mereka dapat mematahkan hal tersebut. Terus apa sih yang bikin Daulah Umayyah di Andalusia sepenting itu perannya sebagai jembatan menuju abad Renaissance? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama kita harus kembali flashback ke masa Daulah Umayyah di Andalusia dulu ya. Dinasti Umayyah II adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil adalah julukan beliau, yang artinya adalah sang penakluk. Kenapa ya beliau dijuluki Ad-Dakhil? Jadi, di saat dinasti Bani Umayyah I diserang oleh Bani Abbasiyah, mereka membantai seluruh keluarga Bani Umayyah. Namun, tak disangka-sangka, ternyata ada salah seorang keluarga Bani Umayyah yang berhasil kabur, menyelamatkan diri hingga Andalusia. Nah, beliau ini adalah Ad-Dakhil yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah II di Spanyol, yang mana kekuasaan otonomnya terpisah dengan kekuasaan Damaskus yang telah dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Banyak sekali kontribusi yang diberikan semasa dinasti Umayyah mengayomi Andalusia. Sebenarnya Andalusia sudah menjadi kekuasaan Umayyah sejak masa Umayyah I, namun keadaannya belum stabil. Hingga saat masa Umayyah II, semuanya berubah. Perkembangan dalam bidang arsitektur, bangunan, juga ilmu pengetahuan sangat meningkat dengan pesat. Mereka membangun banyak bangunan yang indah dan megah di Andalusia seperti Masjid Cordova, Taman Jannat Al-Arif, serta arsitektur bangunan dengan gaya Moorish. Dalam bidang ilmu pengetahuan, para ilmuwan Andalusia banyak menemukan penemuan-penemuan baru yang berdampak pada dunia hingga hari ini. Ilmu yang berkembang saat itu adalah kedokteran, matematika, astronomi, kimia, bahasa, sastra, dan musik. Ada Abbas Ibnu Farnas yang dikenal sebagai ilmuwan yang berhasil menemukan pembuatan kaca dari batu. Lalu ada Ibrahim Ibnu Yahya Al-Makos sebagai penemu teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Selain itu, ilmuwan Daulah Umayyah II juga banyak menyumbangkan kontribusi berupa penciptaan buku-buku pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan referensi bagi perguruan-perguruan tinggi di Eropa nantinya hingga abad ke-15. Selain itu, dalam bidang bahasa, sastra, dan musik, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Pada masa itu, Andalusia mencapai kecemerlangan dalam bidang seni musik dengan hadirnya Al-Hasan Ibnu Nafi atau yang lebih sering disebut dengan julukan Zaryab, yang mana beliau bukan hanya sebagai pemusisi dan penyanyi, namun juga tampil sebagai seorang influencer yang banyak mencetuskan tentang mode, fashion, dan bersolek. Kemajuan ilmu pengetahuan semakin diperkuat dengan adanya Universitas Cordova serta perpustakaan yang ada di dalamnya. Tak bisa dipungkiri, keberadaan perpustakaan pun menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Universitas Cordova memiliki perpustakaan yang mengoleksi lebih dari 4 juta buku. Menurut Ubadah, jumlah mahasiswanya ketika itu mencapai 1.000 orang. Banyak pelajar Eropa
yang belajar ke sana kemudian kembali ke negerinya dengan ilmu yang telah mereka dapatkan dari Universitas Cordova. Dari peradaban Islam di sana, Spanyol dan bangsa Eropa lain banyak menimba ilmu. Spanyol menjadi tempat paling utama bagi Eropa dalam penyerapan peradaban Islam. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik juga. Yang terpenting di antaranya adalah pemikiran Ibn Rushd. Ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Demikian besar pengaruhnya di Eropa. Hingga di Eropa timbul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Pihak gereja menolak pemikiran rasional yang dibawa gerakan Averroisme ini. Namun, akhirnya gerakan ini dapat memenangkan hal tersebut hingga akhirnya lahirlah abad Renaissance.